Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salah jawabannya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin salah jawabannya. Di mana salahnya kira-kira? Kurang nampak. Nadanya tidak sesuai. Jadi dalam Islam itu arak seninya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau yang bersalam itu nadanya rendah, jawabannya juga nada rendah. Kalau salamnya nada tinggi, baru jawabnya nada. Jadi salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngebas kan? Sesuai. Kalau salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seni di dalam Islam. Begitu juga imam dan makmum. Imam dan makmum, mon imamnya anu waladdallin. Amin. Waladdallin. Waladdallin. Itu ya Allah. Itu yang paham seni di dalam Islam. Betul itu. Jangan mentang-mentang semangat sembahyang jadi makmum, imamnya wah sepuh, wah lingsir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Palang imamnya langsung kan? Itu tidak tepat seperti itu, okay? Karena itu tiang ulang sekali lagi harus sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Pak Syekh, cukup Pak ini enggak ada pengajian. Gitu. Baik malam tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Al-Mukarramun wabil khusus pimpinan Yayasan Baitur Rahim hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan beliau, berikan umur yang panjang, kesehatan keafiatan beserta segenap keluarga tercinta beliau. Amin. Sehingga terus membimbing dan memimpin kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah momen yang istimewa bagi Tian karena pertama kali ngisi pengajian Li TV doang udah berapa kali Tiang ngisi, Syekh? Ada berapa kali ngisi di TVRI, di Selaparang TV, bahkan TVRI nasional bersama Tuan Guru Bajang. Lain suasananya di sini jangan marah dapet arsh. Luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa tempat ini berkahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui juga beliau ini seorang musisi. Jangan dikira musik itu bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Yang namanya Islam itu adalah agama paling indah, agama keindahan. Oleh karena itu tidak mungkin Islam itu menolak apa-apa yang indah. Seperti tadi ada contohnya, jangan dikira itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran Islam, malah sebelumnya imamnya rendah, makmumnya rendah, imamnya tinggi, makmumnya tinggi. Ayo sila suara azan itu harus dengan indah. Itu juga mengandung nilai musik. Tahu belum apa ceritanya syariat azan ini? Jadi syariat azan ini ceritanya lain. Jadi Nabi mengkumpulan sahabat.
kah bagaimana cara kita memanggil orang sembahyang? Para sahabat musul, ada trompet baginda Nabi, trompet agama lain Yahudi kadu trompet. Ada yang bilang pakai apa misalnya pakai lonceng, itu agama lain. Bingung sahabat bagaimana cara memanggil orang sembahyang. Akhirnya ada sahabat mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya mendengarkan bagaimana lantunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bangun dari tidur sahabat ini. Ya Rasulullah, beliau memanggil. Tiang lapor dulu, cerita dulu. Tadi malam tiang mimpi cara memanggil umat Islam sembahyang, yaitu dengan mengucapkan ini berikut ini dibacakan. Apa kata Nabi? Oh bagus. Ya wahkadoni. Oh enggak ya Rasulullah, sekarang tiang pakai. Apa kata Nabi? Oh dulu apa? Jangan kamu yang pakai gitu. Suruh Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal muazzin khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fa innahu anda minka sauta. Suruh Bilal, jangan kamu, padahal dia bermimpi nih, dia mimpi dia sahabati tapi dilarang sama Nabi. Bilal suruh. Kenapa? Karena suaranya lebih indah daripada suaramu. Itu juga bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai keindahan. Yang para cerita lah turis bule deh kayak cikar, apa bahasa sini cikar? Dokar. Cidomo lah ya. Cidomo ini kan cikar, dokar, Beca. motor, Cidomo. Pokoknya naik yang ada kudanya itu. Dokar gitu. Dokar. Turis ini sambil orang jasa darat dokar mungkin di kampungnya kan. Akhirnya dia naik dokar itu. Apa namanya tukang supirnya apa orang? Kusir. Di tengah langan, di tengah jalan, ada suara azan berkumandang. Indah suaranya. Lagu tidak bisa tiang tiru si indahnya. Sangat indah suara azan didengar. Bengak turis ini. Kusir. Suara apa itu? Apa jawaban kusir ini? Oh, itu suara orang memanggil umat Islam sembahyang. Bagus sekali yang kata tulis ini. Antar saya ke sana meh coba. Hanya dengan suara yang indah tertarik turis ini pergi ke masjid. Apa kata kusir ini? Mohon maaf Pak turis. Mohon maaf. Tidak boleh pelunggu ke sana. Ya kenapa? Harus masuk Islam dulu. Masuk Islam? Iya, harus mengucapkan syahadat dulu baru kanggul ke masjid. Ya tidak apa-apa saya ucapkan sekarang, yang penting diantar ke sana. Langsung dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Tama Islam turis itu kenapa? Karena suara yang indah. Tuh, musik. Begitu di tengah jalan sampai menuju masjid ini, arah masjid lain sang musalla sang apa mungkin Allahu a'lam ngebang dah lagu la ilaha na'udzubillah suaranya. Allahu akbar, Allahu akbar, begitu kurang lebih. Ada azan begitu di sini? Jangan ya. Ada azan begitu suaranya? Jarang ya, jangan ada. Di tempat-tempat kadang-kadang tiang dengar sendiri. Allahu akbar, Allahu. Separuh ya lebih lalu gelombang Allah. Ada di sini begitu. Jangan. Kalau ada begitu berhentikan sudah. Hayya 'alas shalah. Itu didengar di tengah jalan. Yo, Pak Kusir, itu jak suara apa itu? Nah, bingung Kusir ini. Terpaksa Kusir ini bohong. Apa katanya? Oh, Munino Jak, dia memanggil keledainya yang hilang. Oh ya, kenapa dia berbohong? Menurut jujur murtad malikan subul ya kan Islam. Itu pentingnya suara yang indah.
Karena itu tidak rugi Bapak Ibu menyekolahkan bija pelunggu semua di yayasan atau pondok pesantren Baitur Rahim ini, insya Allah menjadi orang-orang yang suaranya indah, yang bisa membawa keindahan bagi umat ini. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Berbicara tentang ibadah puasa yang saat ini kita jalankan juga tidak lepas dari keindahan. Bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita apa rana tenang. Ya, orang jak terlapar nih. Biasa mau dengan busurnya jalla ilaha illallah. Ada satu hadis yang bacakan. Hadis ini ngeri hadis ini. Ngeri hadis ini. Yang bacakan ke hadisnya. La yadkhulul jannata, kata Nabi. Dia genta masuk surga. Sama sekali tidak akan masuk surga. Melek masuk surga apa tidak melek? Melek. Semua kita mudah-mudahan masuk surga, amin ya rabbal alamin. Seperti doa beliau tadi, mudah-mudahan kita berkumpul seperti ini bersama kupu-kupu ini juga masuk surga, amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi? Tidak boleh masuk surga. Mangkana fi qalbi, say dalam atena mithqalu dzarratin ara secuil arak biji sawi, apa? Min kibr, daripada sifat sombong. Dan masalah sombong nah ini lagu masalah secuil ini. Untuk mikir-mikir je aro man secuil lalu maapang be kan kan secuil misqala dzarrah ini kan marak biji sawi. Maapang be, kenapa tidak dimaafkan oleh Allah? Oh, tidak ada maaf mun sombong je. Mun lain penyakit-penyakit hati silai, dosa-dosa yang lain mun kecil insya Allah dimaafkan. Dengan banyak istighfar, dengan amal ibadah, dengan tarawih diampuni. Bisa masuk surga insya Allah. Lagu mun sifat sombong ni mohon maaf. Walaupun tidak boleh masuk surga. Apa kira-kira penyebabnya Bapak? Kumbena penyakit sombong ini sekek ini. Ini kan tak masuk surga sama sekali. Kira-kira apa penyebab? Ini kurang lebih penyebab. Contoh, ini santri kita, mana santri kita ini? Ini santri kita ini? Ya, ya. Halo. Ini ya, santri kita ini? Ya. Misalnya santri kita ini masuk ujian. Sudah ujian belum? Belum. Belum ya? Sudah? Yang kelas 3 si sudah. Wah, sedeman-deman. Oh. Ya. Ceritanya besok masuk ujian ya. Siapa pengawasnya nih? Abdul Aziz nih pengawasnya. Senang apa tidak senang? Senang apa tidak senang saya mengawas? Lihat dulu kenapa senang. Nah, ini maksudnya ini. Begitu ujian, begitu mulai, saya yang bagikan soal ini, orang lembar jawaban. Ke anak-anakku sekalian, kanggo beketuan li batur. Mudah apa tidak mudah? Mudah apa tidak mudah? Ustaz, batur tadi dia tahu jawab pindah batur tadi. Astagfirullah. Mengajak kanggo buka buku. Mudah apa tidak mudah? Mudah. Mudah sekali. Kanggo buka buku. Ustaz, tiang tak punya buku. Tak punya buku lah ya lah ini je apa kau sekolah kan hanya ambil buku, tiang ambil buku. Nek buka. Coba. Mudah apa tidak mudah? Mudah. Ustaz, mana mungkin jawabannya bingung tiang cari. La ilaha illallah. Telepon keluarga le balik. Telepon. Tentu Ustaz, telepon yang penting harus kena si jawab. Oh nggih. Ustaz, berapa pulsa? La haula wala quwwata. Langsung. Pira nomornya? Transfer Rp1.000.000. La iya. Senang apa tidak senang santri kita? Senang. Bahagia dia senang malu. Iya. Betul apa tidak? Ternyata sudah masuk pulsa, telepon keluarga semeton pada bebel anda kan, dia tahu berjawab. Tidak bisa berjawab kakak tiang Ustaz. Hei lah, dia masuk sekolah kakak sudah nyatu gimana? Ya sudah, buka Google, buka internet, cari di Google jawabannya. Lah, olah ganti je ujian ini je. Buka lah Google. Tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Tidak ada paket Ustaz.
Saya isikan paket 1000 giga. Dia Pola apa? ngeri hadisnya. Oh, ngeri. Ngeri memang hadisnya. Lagu apa hubungannya? Demam nyambung masih. Alhasil selesailah waktu menjawab. Dikumpulkan lembar jawaban. Kebetulan tiang sendiri ngoreksi nih. Arak lembar jawaban. Kena jawabannya. Asing bagaimana ndak kena coba? Semua cara harus bisa ditempuh untuk menjawab dengan benar. Arak sekecil kesalahan, secuil kesalahan. Apa yang tiang lakukan? Coret silang, tidak lulus. Padahal arak sekecil kesalahan, sedikit saja. Kenapa tidak lulus? Kesan terang kesalahan sesekali. Betul apa tidak? Iya. Kesan terang. Iya. Harusnya tidak boleh ada yang salah. Karena dilayani. Karena dilayani, dimudahkan. Masih ada salah, ndek lulus. Harus ulang. Masaka apa masaka? Masaka. Kenapa tidak boleh masuk surga walaupun ada sedikit sifat sombong dalam hati? Karena sudah banyak diberikan kemudahan untuk menghilangkan sifat sombong ini. Tahu dah Bapak Ibu apa yang menghilangkan sarana untuk menghilangkan sombong? Rukun Islam selima ini. Rukun Islam yang 5 ke rukun Islam apa 7? 5 ya? 5,5? Rukun Islam yang 5 itu ternyata tujuannya Bapak Ibu, adik-adikku sekalian. Tujuan daripada rukun Islam untuk menghilangkan sifat sombong. Pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha ya Allah, hamba bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiang ini hamba. Kenapa ada pengakuan tiang itu hamba? Agar hilang sifat sombong. Hamba apa itu sombong jadi hamba? Ampun dia tutup rukun pertama doang, dia tutup masih. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wah, dan tiang ini hamba, Allah sida itu Tuhan. Dan tiang ini tidak bisa sampai kepada sida Tuhan, kepada engkau, kalau tidak lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si santer lemah hamba ini. Jadi rukun pertama doang untuk menghilangkan sombong. Ternyata dia hilang sombongnya coba. Akhirnya dikasih rukun rukun kedua. Rukun sembahyang. Apa yang terjadi dalam sembahyang Bapak Ibu? Tersujud, ini pas tersujud, kepala ini si paling atas ini sejajar kenceka kaki sejajar ke cenai. Kenapa begitu? Supaya hilang sifat sombong. Berpira rakaat coba. Allahu Akbar. Allah menunduk doang agar hilang sifat sombong. Apalagi bulan puasa. Lalu rakaat. Coba deman witir, deman tahajud dan seterusnya untuk menghilangkan sifat sombong. Ya Allah, ternyata ini hilang sombongnya, kan parah nih, parah. Akhirnya nih rukun ketiga. Apa rukun ketiga? Apa rukun ketiga? Woi, puasa? Puasa apa zakat? Zakat nih. Lebaran Oh, nenek kaji. Sabar, karena semenda. Zakat. Kenapa zakat itu kita lakukan? Kenapa wajib kita laksanakan? Terutama zakat fitrah. Kita memberikan kepada fakir miskin. Supaya apa? Kita keluarkan harta kita supaya tidak sombong. Bukan kita punya harta ini. Ini titipan Allah semata untuk fakir miskin. Agar dia itu sombong. Ternyata dia hilang doang sombong. Coba subhanallah. Kan luar biasa parah lah. Lagu masih ada cara lain diberikan sama Allah, sama Nabi. Rukun keempat, ibadah puasa. Coba ibadah puasa, lapar dari pagi sampai malam. Saran telapar nih kan dia tetap sombong, di sini sombong. Jagur si batu rampu. Coba mentebus surya, tersenggol doang kan. Aduh, ada kan?
Wet. Nguit-nguit gigi kan. Kalau kita kenyang itu pasti perut ini ke depan. Langsung sombong kelihatannya. Apalagi dia makanan isinya bayi isinya deh. Ibu-ibu ini lah. Ya ampun, ibu-ibu si hamil ini sombong gati ya kan, perintah semama. Pitang tu juga. Mek makan ini, mek makan. Nah, ini kan ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa karena perutnya penuh. Kenapa ada ibadah puasa? Lemas untuk menghilangkan sombong. Hei, dia hilang-hilang sombong kan luar biasa. Akhirnya pamungkas ini. Pamungkas rukun terakhir yaitu rukun haji. Mudah-mudahan semua kita bernasib. Amin ya rabbal alamin. Kita kumpul semua di kota suci Makkah, kota suci Madinah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi pada haji Bapak Ibu. Semua manusia kumpul. Ihram arane apa ya? Ihram ini dikanggo minyak wangi, dikanggo banyak ya kanggo. Terus arak 2 helai doang. Mun si mama terutama. Atas ke bawah kan? Arak 2 helai. Mohon maaf, cawat doang enggak boleh pakai. Celana dalam doang dikanggo. Pakai. Enggak boleh karena berjahit. Bagaimana mau sombong? Celana dalam saja enggak pakai. Terus arak 2 helai, ana sugih, kena miskin, gagah, artis, apa? Sama semua pakaiannya, kumpul nih. Di apa namanya di Arafah lina diinjak-injak. Supaya apa? Supaya hilang sifat sombong. Ternyata kalau semua itu dilaksanakan sehari-hari, sembahyang, puasa, ternyata tidak hilang juga sombongnya. Begitu di akhirat nanti la yadkhulul jannah. Tidak, dia lulus. Kesantran. Anggota masur. Kenapa? Karena kesantran. Kok bisa masih ada sifat sombong sementara segala macam cara sudah diberikan rukun Islam selima ini untuk menghilangkan sombong. Ibarat suruhnya sudah buka pintu lawang. Nah buka lawang ni kunci. Mau nanti buka ngadu kunci ni palu, ni jauh ni palu, ni gergaji, ni sawah jauh boom. Yang penting buka lawang ni. Ternyata sejam yang buka tu banyak sih ini kan begitu. Kesantran sudah berbagai macam alat untuk membuka pintu tapi tidak bisa buka. Berbagai macam alat untuk menghilangkan sombong, jangan sampai tidak hilang sombongnya. Karena itu mudah-mudahan dengan tarawih, puasa, zakat dan semua ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan semakin ke depan hati kita semakin tawadu, semakin rendah, semakin bersyukur kepada Allah, semakin mencintai semua orang dan tidak merendahkan siapapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikianlah ibadah puasa kita insyaallah menjadi berhasil, menjadi lebih bermanfaat, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.